Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya akan mungkin sharing aja ya, Bu, terkait tentang CSI dari LPDP ini. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Gia, saya adalah award di LPDP dokter spesialis yang saat itu tuh tahun 2022 untuk yang pendaftarannya. Kemudian pengumuman tuh November 2022, kemudian saya masuk PPDS di tahun 2023 di kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oke, kita sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya SI itu memang pasti kembali lagi kepada personalnya masing-masing gitu ya. Nggak ada yang saklek tentang sebenarnya SI yang bagus itu yang seperti apa gitu ya. Kita semua para awardee ini pasti punya stylenya masing-masing. Yang penting tidak menyalahi aturan dari yang udah LPDP tetapkan. Nah, mungkin kita kembali dulu ya dari si per definisi itu dulu. Nah, kalau kita lihat bahwa LPDP dokter spesialis ini, kalau kita lihat di mana panduannya gitu ya, dan di webnya itu adalah suatu program beasiswa kerjasama antara LPDP dan Kementerian Kesehatan yang dimasukkan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia dokter spesialis dan dokter subspesialis dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayanan spesialistik di Indonesia. Jadi ketika kita membuat esai pun nanti kita harus tahu nih bahwa tujuan dari adanya LPDP dokter spesialis ini adalah dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayanan spesialistik di Indonesia. Nah, harapannya esai kita itu juga turut nih mendukung dan sesuai nih sama tujuan dari si LPDP dan juga Kemenkes gitu. Nah, ketika kita lihat dari panduan LPDP ini, kita melihat bahwa untuk esai LPDP ini menjadi salah satu syarat dari administrasi yang tahap pertama kali kita mau daftar LPDP. Kemudian kalau sudah lolos tahap administrasi, yang kedua adalah kita tahap yang tes bakat skolastik ya, yang ada hitungan seperti macam TPA gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tes substansi. Nah, tes substansi ini adalah seperti proses wawancara gitu, yang kurang lebihnya adalah mempertanyakan bagaimana tentang diri kita, bagaimana kesiapan kita nanti PPDS, dan juga salah satunya juga terkait dengan rencana kontribusi apa sih yang mau kita lakuin di Indonesia. Nah, esai ini sendiri yang ada di panduan itu adalah terkait dengan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Nah, esai ini harus berisi dari 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, maka saran saya ketika kakak nanti bikin esai, itu kita ada bikin di semacam di dokumennya, di Word itu ya, misalnya itu kakak udah lihat nih bahwa oh, kira-kira udah berapa kata nih? Jangan sampai kurang satu kata atau jangan sampai lebih satu kata. Karena ini memang sudah syarat yang mutlak dari LPDP. Jangan sampai kita gagal administrasi hanya karena bisa kita kurang katanya atau mungkin kelebihan katanya gitu. Nah, terus di beberapa halaman selanjutnya ada dinyatakan juga bahwa kita ada esai ini adalah isinya menulis komitmen kembali ke Indonesia. Mungkin kalau buat PPDS gitu ya, ya komitmen kembali ke daerah. Kalau ketika kita lihat dari surat ketentuannya gitu ya bahwa kita komitmen untuk kembali ke daerah Prekom atau mungkin siap kembali ke daerah yang ditentukan sama Kemenkes, yaitu harus kita cantumkan tuh di esainya bahwa kita tuh akan kembali loh ke daerah gitu. Terus kita sampaikan juga rencana pasca studi, rencana setelah kita lulus PPDS tuh mau ngapain sih? Mau ada rencana kontribusi apa sih yang mau kita lakukan di Indonesia, disertai bentuk pengabdian di industri tertentu sesuai dengan program studi tujuan. Nah, di sini sampaikan juga bahwa pengabdian dan kontribusi diutamakan untuk mendukung industri strategis seperti kesehatan. Nah, kalau kita kan lebih ke arah kesehatan ya, meskipun yang lainnya juga. Nah, di sini juga dikatakan ada digitalisasi, ada tentang energi, maritim, dan sebagainya. Mungkin kalau kita lebih fokus ke kesehatan atau juga bisa ke digitalisasi ya, soalnya kan sekarang udah banyak banget nih pemanfaatan teknologi dan AI di bidang kesehatan juga. Oke, nah ini menurut saya eh, hal yang pertama untuk ketika kita menyusun esai adalah kita wajib untuk merefleksi diri terlebih dahulu. Kita harus tahu apa sih sebenarnya passion kita gitu.
Oke, pasien kita udah jadi dokter nih, udah jadi dokternya udah. Tapi jadi dokter yang seperti apa ya, gitu ya. Ketika kita nanti mau ambil bidang studi nanti, ketika kita PPDS, itu harus, menurut saya harus ditentukan sekali ya sama passion kita. Jangan sampai hanya terkait dengan keterbutuhan, tapi itu bukan passion kita. Karena memilih jalur PPDS, program studi itu seperti memilih jalan hidup. Ketika kita sudah milih satu prodi itu, ya kita akan selamanya akan terikat gitu, sampai nanti kita lulus, sampai kita nanti bekerja, sampai kita tua nanti gitu. Jadi yang paling penting yang pertama adalah kita tunjukkan passion kita dulu. Mau jadi dokter spesialis apa dulu sih gitu ya. Tujuan hidupnya mau kayak gimana? Oh, aku mau jadi dokter spesialis mayor misalnya. Ketika mau jadi mayor, berarti kita udah punya tujuan nih. Ketika nanti kita kembali ke daerah kita, atau kembali ke suatu daerah yang membutuhkan kita, apakah ketika nanti kita akan di sana akan bisa bermanfaat di sana? Apakah memang betul-betul dibutuhkan? Sehingga kita udah tahu nih tujuan hidup, oh habis ini ketika aku lulus, aku akan kemana? Akan mau ngapain? Oh, misalnya kita udah tahu nih di daerah X emang butuhnya prodi anak misalnya. Kemudian passion kita anak. Wah, oh berarti cocok nih, passionku udah ketemu anak. Tujuannya, oh aku mau ke daerah itu, mau ambil anak. Mungkin juga suatu ketika dokter juga ada kesempatan pengen subspesialis gitu ya. Terus kita pengen ambil yang nutrisi atau bagian tumbuh kembang. Oh, daerah ini masih cocok nih gitu ya. Mungkin punya peluang yang besar. Nah, kita harus refleksi diri itu dulu gitu. Terus selanjutnya setelah kita udah fix nih, udah mau apa gitu ya, kita tentukan, kita lihat dulu biasanya masalah-masalah atau problem yang terjadi di mana yang di lingkungan kita itu bisa menjadikan motivasi untuk kita mengambil sesuatu bidang PPDS juga gitu kan. Kadang ketika kita jadi dokter umum, oh kita banyak nih dapat kasus tentang stroke atau mungkin banyak dapat kasus tentang kegawatan jantung. Ih aku jadi pengen lah belajar ini lebih lanjut, aku pengen jadi PPDS ini. Nah, ketika kita lihat ada problem apa, misalnya, oh stroke-nya ternyata banyak ya pasien stroke ini. Sebenarnya ada masalah apa sih? Kenapa sih Indonesia ini kok angka stroke-nya masih tinggi? Kenapa sih angka disabilitas pasca stroke-nya kok masih tinggi gitu ya? Kita cari tahu, oh ternyata ada permasalahan di daerah tuh kayak gini. Misalnya, karena adanya keterbatasan transportasi pasien untuk ke menuju fasilitas kesehatan, jadi problem juga di sana, yang mungkin bisa memperlambat dari segi penanganan dan sebagainya gitu. Jadi kita cari problemnya dulu. Ketika kita melihat suatu kejadian yang ada terjadi di sekitar kita. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut kita punya solusi apa sih? Kita pengen memperbaiki apanya sih? Mulai kita susun nih satu-satu. Oh, aku mau memperbaiki alur pelayanan sesuatu gitu ya dengan cara ini. Oh, ternyata dengan kita tujuannya mau melakukan hal itu, kita juga butuh dong pastinya referensi ya, referensi dulu. Kita cari dari jurnal-jurnal, kita cari dari data gitu. Apakah dengan rencana kontribusi itu bisa bermanfaat? Apakah bisa menjadi salah satu solusi gitu ya? Atau juga terkait dengan referensi-referensi, misalnya pengen tahu tentang kok di rumah sakit saya banyak ya penyakit gagal jantung gitu. Oh coba ini kita cari tahu. Oh ternyata gagal jantung nggak cuma di rumah sakit aku yang banyak. Rumah sakit ternyata secara di Indonesia juga angkanya tinggi. Penyebab kematian kesekian sekian sekian. Oh kita harus tahu nih referensinya. Jadi sumber-sumber ini adalah yang membuat menjadi bekal kita membuat esai itu nanti gitu. Nah, untuk referensi sih kalau menurut saya tetap baiknya ya 5 tahun terakhir ya, karena kan ada yang bilang kalau sebaiknya data kan semakin baru, semakin bagus, dan semakin up to date gitu kan. Terus kita udah ketemu kan tadi mau masuknya prodi apa, ada permasalahan apa yang mau kita selesaiin, rencana kontribusinya apa, data-datanya ini, terus kita buatlah kerangkaiannya, kita mulai menulis esainya. Nah, mungkin bagi sebagian orang memulai menulis esai itu adalah hal yang berat, menulis kalimat pertamanya. Tapi harus kita lakukan, karena mau nggak mau ya kan ya, ini sudah makin mepet, maka kita harus segera menulis sedikit demi sedikit. Saya yakin dengan teman-teman ngetik lagi, baca lagi, pasti akan nambah terus idenya, semakin searching cari-cari data,
makin banyak kumpulan datanya jadi bisa nambah sehingga bisa sekian ribu kata. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mereview esai itu. Kalau eh kita ngelihat misalnya bikinnya mepet gitu ya, mungkin bikin kita jadi nggak sempet nih, nggak sempet buat review, nggak sempet lihat dari awal. Nah, makanya mumpung masih ada waktu di jauh hari, kita bikin esainya, kita review dari diri kita sendiri, kita baca lagi dari awal sampai akhir. Udah nyambung belum ya? Ada yang ke ibaratnya kayak ada yang lompat-lompat nggak ya gitu. Terus bisa juga minta review dari orang lain. Nah, kalau aku di sini menyarankan teman-teman juga minta review dari teman-teman yang udah lulus menjadi awardee LPDP karena kebetulan kan mereka juga sudah lebih dulu juga ya membuat esai. Jadi kemungkinan mereka juga punya insight-insight yang baru gitu, bisa dari POV yang baru gitu. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah pasti revisi esai itu sendiri ya. Oke. Nah, ini adalah untuk kerangka esai yang coba saya buat gitu ya. Meskipun tidak saklek terkait dengan untuk urutannya terkait dengan esainya haruskah seperti ini, tentu tidak gitu ya. Setiap orang punya stylenya masing-masing gitu ya. Yang pertama ya tentu pasti ada pendahuluan gitu ya. Ada yang mau pakai judul, ada yang nggak pakai judul, itu dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Terus ada yang sukanya di hooknya di awal-awalnya nih pengennya pakai quote gitu ya, boleh itu nggak masalah gitu. Bawah apa bisa ada judul kasih quote atau mau dikasih cerita pengantar terkait dirinya dia mungkin ketika perjalanan hidupnya dia atau mungkin ada masalah apa yang pernah dia temui terus yang pengen diangkat. Yang mana ini semua itu harus berkesinambungan gitu. Misalnya cerita pengantarnya terkait dengan pengalaman teman-teman ketika nanganin pasien dengan penyakit tertentu, penyakit X gitu ya. Oh, ternyata dari data-data atau permasalahan yang ada tuh ternyata memang selaras nih sama si penyakit X yang teman-teman temuin. Nah, makanya dokter pengen jadi spesialis yang menangani pasien X tadi gitu. Jadi harapannya sih ada kesinambungan gitu mulai dari awal tuh udah kelihatan nih. Gitu. Terus tentang deskripsi diri ini nggak yang saklek harus ke apakah nama saya ini gitu enggak gitu. Tapi lebih kepada mengenalkan diri kita. Meskipun di esai LPDP yang tadi yang udah kita lihat di pedomannya itu tidak ada tentang diri kita, tapi alangkah baiknya tetap di esai kita tetap menceritakan tentang diri kita. Bisa menceritakan tentang saat ini kita bekerja sebagai apa, gitu ya, kesibukan saat ini kita ngapain, kita lulusan dari universitas mana, mungkin kegiatan-kegiatan pendukung ketika mungkin kita waktu kuliah, atau ketika kita kerja yang ingin ditonjolkan gitu. Ya, baiknya sih memang ada yang ingin ditunjukkan kalau misalnya terkait dengan pendidikan ya, berarti bisa ketika dia tentang akademiknya, bisa ketika tentang dia non akademiknya bisa jadi organisasi gitu ya. Ketika dia bagaimana menunjukkan kepemimpinannya dia atau mungkin ketika dia melakukan pengabdian masyarakat atau juga ketika dia di penelitian gitu ya. Boleh gitu diceritakan. Nggak perlu banyak-banyak tapi setidaknya ada yang bisa kita ceritakan gitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau memang ini nih memang ada selaras gitu. Misalnya teman-teman yang mau ngambil bedah gitu ya, mungkin menceritakan saat kuliah juga adalah seorang asus anatomi, ada asus fisiologi dan semacam itu gitu. Boleh, boleh aja dimasukin gitu. Jadi tunjukkan memang kegiatan diri Anda yang memang ingin ditonjolkan gitu. Nah, eh, bisa disampaikan juga kontribusi yang pernah dilakukan untuk Indonesia. Ya, baiknya sih tetap berkaitan dengan prodi tujuan atau kontribusi yang ingin kita lakukan. Apapun itu, kalau menurut saya kan kita pasti juga sudah melakukan pelayanan-pelayanan ya. Mungkin terkait kemarin waktu menciptakan ketika COVID kemarin, atau mungkin ketika teman-teman bekerja saat ini pasti sudah banyak melakukan pelayanan. Saya rasa itu juga bisa masuk ke satu hal terkait dengan kontribusi yang sudah pernah kita lakukan untuk Indonesia. Oke, terus selanjutnya adalah ketika kita akan mendeskripsikan masalah itu, kita ceritakan nih sebenarnya ada masalah apa sih yang sedang dialami di Indonesia atau di lingkungan daerah kita gitu ya. Nah, ternyata secara data tuh datanya begini-begini loh. Oh, makanya saya ingin menjadi solusi. Misalnya di daerah itu nggak ada dokter bedah sarafnya ceritanya.
Jadi selama ini kalau ada pasien KLL mungkin tidak tertangani dengan baik atau harus dirujuk sehingga proses dengan segala keribetan dari proses rujukan itu jadinya mungkin harus terlambat gitu ya. Nah, kita ingin menjadi solusi dari masalah itu dengan menjadi seorang spesialis SPBS misalnya di rumah sakit itu agar tidak agar bisa meminimalisir gitu ya dampak dari adanya keterlambatan-keterlambatan tindakan yang harusnya bisa kita lakukan segera, tapi karena nggak ada dokternya, jadi malah terlambat gitu. Nah, tunjukkan bahwa di sini prodi Anda itu eh, penting loh, kaitkan ada urgensi apa sih gitu, kenapa sih harus prodi itu, dan kenapa sih harus Anda gitu, sampaikan di situ. Ini juga salah satu rayuan kita gitu ya, kita tunjukkan bahwa memang prodi ini tuh penting dan kenapa sih harus saya ya karena saya tuh akan kembali nih ke daerah ini gitu ya. Kadang ada beberapa teman-teman yang mau daftar LPDB juga tanya, saya tuh mau daftarnya tapi nggak yang prioritas karena kan sekarang kita tahu ya ada penyakit prioritas yang dari Kemenkes yang mungkin tidak berkaitan dengan kadang kita pengen prodi yang tidak berkaitan dengan hal itu gitu nggak apa-apa gitu tetap teman-teman tetap bisa sampaikan gitu bahwa organisasinya terkait dengan tujuan prodi tujuan kita tuh juga ada loh di Indonesia dengan adanya permasalahan yang lain gitu. Atau bisa juga kalau teman-teman kadang ini ada yang tetap pengennya dikaitkan sama 4 hal gitu kan yang kayak stroke, jantung, ginjal, sama satunya apa lagi ya? Stroke, pokoknya ada 4 penyakit itu kan penyakit besar. Oh, kanker ya. Ya, misalnya mau dikaitkan ya boleh gitu ya. Mungkin kayak beberapa prodi yang mungkin bingung gitu ya patologi klinik gitu. Ya mungkin dia bisa juga nih dikaitkan kan juga ketika dia kanker kan juga butuh kan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu gitu kan di yang di kanker misalnya prodi lain rehabilitasi medik gitu ya ya itu dia bisa masuk ke stroke bisa penanganan stroke ke mereka-mereka kanker juga karena juga butuh direhabilitasi dan sebagainya apalagi yang jantung juga butuh direhab jadi nggak masalah apapun prodi yang teman-teman pengenin itu bisa kok dikaitkan gitu ya. Terus, ketika teman-teman di saya juga sampaikan alasan memilih prodi itu, boleh dari diri teman-teman. Misalnya memang ada ketertarikan di awal, ketika dari kuliah juga memang sudah hobi nih, sukanya sama prodi ini. Terus memang karena ada masalah yang ingin teman-teman selesaikan, terus atau memang ada urgensi dari daerah. Nah, memang kita kalau dikembalikan lagi ya di awal definisi itu kan tadi memang terkait dengan keterbutuhan gitu ya. Namun kalau saran saya kita tetap harus punya alasan yang lain nih selain dari keterbutuhan karena pasti dari ribuan calon pendaftar LPDP PDS ini ya pasti juga mereka akan menyampaikan keterbutuhan. Nah, tapi kita harus kasih yang beda gitu bahwa memang dari keminatan kita juga sudah ada, yang mungkin sudah kita tunjukkan dengan kita udah ikut workshopnya, atau ikut dengan pelatihan ini, atau kita pernah sampai mungkin menulis paper atau melakukan penelitian terkait program studi yang ingin kita ambil, atau emang ada masalah yang urgen nih yang mau kita selesaikan, dan saya tuh kebetulan mungkin emang anak daerah situ, yang memang akan kembali loh ke daerah itu, jadi tetap harus tunjukkan nih urgensi kenapa memilih prodi itu. Terus sampaikan juga rencananya mau ke universitas mana. Nah, di sini teman-teman butuh rekan-rekan juga yang memang sudah lebih dulu masuk di PPDS di universitas tersebut. Karena kadang kita kesulitan nih mendapatkan informasi ketika kita mau mengambil misalnya mau prodi tertentu di universitas tertentu. Nah, kita bisa mencari keunggulannya gitu kan. Kenapa kita mau milih di Universitas X gitu? Oh, karena di sana ada profesor ini yang ahli dalam bidang X, Y, Z dan memang saat ini memang di Indonesia memang mungkin hanya di universitas tersebut yang ada gitu. Jadi boleh nih dituliskan alasan memilih ini karena teman-teman pengen tertarik mempelajari tentang hal tersebut. Atau di universitas tersebut memang ada kurikulumnya yang berbeda nih dibandingkan yang lain, yang menjadi satu-satunya unggulan. Jadi di situ kita harus menunjukkan bahwa kita nih sudah cari tahu loh tentang universitas tujuan kita. Mungkin kita juga sudah tahu nih kira-kira nanti mungkin akan jejaringnya kemana atau dan sebagainya. Bisa kita cari poin terkait dengan keunggulan apa yang ingin kita tonjolkan dari universitas tersebut yang bisa mendukung kontribusi kita.
Misalnya pengennya kontribusinya tentang eh misalnya tentang tumbuh kembang misalnya. Nah, berarti ketika kita harapannya ketika kita mencari universitas itu ya mungkin memang di situ ada ahlinya tentang tumbuh kembang atau mungkin memang ada mereka ada proyek besar atau memang unggul terkait dengan tumbuh kembang atau mungkin sering melakukan penelitian terkait tumbuh kembang dan sebagainya bisa kita kaitkan ketika nanti kita kontribusinya pengen membuat suatu menyelesaikan terkait dengan tumbuh kembang anak. Terus kita boleh di sini disampaikan juga gambaran singkat selama studi nanti secara akademik, apakah akan ada pengabdian masyarakat yang mungkin dilakukan atau ada penelitian ya secara singkat aja. Meskipun yang terakhir ini nggak yang selalu kita dapatkan ya, yang minimal adalah alasan memilih program studi universitas dan gambaran singkatnya nanti. Nah, terus kita akan masuk ke dalam yang intinya adalah terkait dengan kontribusi yang akan kita lakukan. Nih, yang pertama terkait dengan komitmen kembali ke Indonesia. Teman-teman sampaikan bahwa teman-teman ketika nanti lulus, saya akan kembali mengabdi ke daerah kabupaten ini, saya akan memberikan pelayanan spesialistik terkait dengan ini. Sampaikan juga di sana mungkin kalau misalnya teman-teman mau sampaikan juga akan ada perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan. Misalnya selama ini udah ada nih polikliniknya, cuman selama ini belum ada nih pelayanan pemeriksaan tertentu. Nah, teman-teman juga bisa sampaikan juga di sini bahwa nanti saya akan mengembangkan layanan ini di rumah sakit ini karena saat ini memang belum ada gitu-gitu. Dan sebagainya boleh disampaikan di sini. Kemudian rencana pasca studinya. Rencana yang akan dilakukan setelah lulus bisa dibagi beberapa jangka, mulai jangka pendek, menengah, dan panjang. Nggak ada nih yang saklek kalau rencana jangka pendek itu harus berapa tahun, menengah, dan panjang itu berapa tahun. Itu sebenarnya nggak ada yang membatasi secara langsung ya. Cuman kalau dari beberapa itu ada yang mengkaitkan bahwa rencana jangka pendek itu 1 sampai 3 tahun, menengah tuh 3 sampai 5 tahun, kemudian yang panjangnya lebih dari 5 tahun. Tapi ada juga yang jangka pendek 1 sampai 5 tahun, menengah 5 sampai 10, panjang lebih dari 10 tahun. Itu menurut saya nggak masalah, banyak versi gitu ya. Itu teman-teman sesuaikan aja. Teman-teman klasifikasikan yang kira-kira kapan sih itu yang tepat. Kalau dalam jangka pendek, biasanya tentu pasti kita akan kembali ke rumah sakit kita, ke daerah kita akan melakukan pelayanan spesialistik di sana, akan memperbaiki apa gitu ya. Kemudian jangka menengah, kalau misalnya teman-teman ada ingin secara lebih luas, mungkin cakupannya lebih ke kabupaten atau mungkin ke provinsi, mau ada program-program tertentu, atau mungkin ada rencana teman-teman melakukan subspesialis, itu juga bisa nih. Karena kan kalau beberapa fellow atau subspesialis ada yang mengharuskan dia harus bekerja dulu selama 5 tahun gitu kan ya. Ya itu nggak masalah, itu disesuaikan aja. Nah mungkin jangka panjangnya ingin membuat suatu pusat apa nih? Karena teman-teman sudah jadi subspesialis kan ceritanya di menengah, makanya ketika panjang teman-teman bisa melakukan proyek yang lebih besar lagi menjadi pusat rehabilitasi misalnya atau pusat dan sebagainya gitu yang mungkin yang terkait dengan subspesialis yang teman-teman ambil. Itu contohnya. Ada juga yang memang nggak ke arah spesialis, misalnya mereka mau menjangkau masyarakat yang lebih luas gitu ya. Di jangka pendeknya dia menyelesaikan di tingkat kabupaten, menengahnya di tingkat provinsi, dan panjangnya buat Indonesia secara keseluruhan. Mungkin dia ingin membuat suatu sistem atau guideline atau registry yang mungkin perlu jangka panjang, itu biasanya di jangka panjangnya. Ya, apapun kontribusi teman-teman, tunjukkan bahwa kontribusi itu adalah bermanfaat nih untuk masyarakat. Jadi nggak harus muluk-muluk banyak, nggak harus lebih dari 3 gitu ya. Mau satu pun nggak masalah gitu. Cuma satu di jangka pendek, satu menengah, satu yang panjang. Yang penting teman-teman tuh fokus dan menceritakan rencana kontribusi itu secara detail dan kelihatan kayak oh dengan saya membaca satu paragraf ini saya udah tahu nih kayaknya ini apakah visible atau enggak dan apakah dia akan berdampak baik atau tidak gitu loh. Jadi dalam
menceritakan ini juga utamakan juga fokusnya adalah ke masyarakat dulu gitu ya, nggak hanya serta-merta dari untuk kebermanfaatan pribadi atau kebermanfaatan secara pihak swasta gitu ya. Jadi baiknya sih kalau dari menurut saya adalah yang utamakan di rencana kontribusi dan rencana pasca studi ini tetap diutamakan dari masyarakat dulu gitu. Terus rencana kontribusi yang di Indonesia ya mungkin hampir mirip ya. Kedua hal ini bisa ada yang menjadikan satu, ada yang dipisah-pisah gitu ya. Nggak masalah, yang penting teman-teman harus sampaikan di situ perannya. Deskripsikan kontribusi itu untuk menjawab permasalahan apa sih? Di situ perannya teman-teman mau ngapain? Tunjukkan peran teman-teman sebagai seorang dokter spesialis gitu ya. Karena mungkin ada beberapa yang menyampaikan bahwa kontribusinya adalah ingin melakukan edukasi terkait gini misalnya ya. Cuman edukasi itu adalah kalau kita tidak dijelaskan lebih lanjut gitu ya, apakah edukasi itu tidak bisa dilakukan seorang dokter umum? Mengapa sih harus dokter spesialis gitu kan? Pasti akan ada bisa jadi ada pertanyaan itu. Jadi tunjukkan bahwa kontribusi yang ingin Anda lakukan adalah yang rencana yang ingin Anda lakukan sebagai seorang spesialis yang mungkin ketika Anda sebagai seorang dokter umum itu kontribusi itu belum bisa kita lakukan karena mungkin ada keterbatasan kompetensi, mungkin ada keterbatasan ilmu pengetahuan dan sebagainya gitu ya. Jadi apapun kontribusinya tunjukkan peran Anda bahwa Anda nanti tuh akan menjadi seorang dokter spesialis loh gitu. Dan gimana sih cara mewujudkan kontribusi yang mau teman-teman lakukan gitu. Kira-kira ketika melakukan kontribusi itu pihak-pihak mana aja sih yang mau bekerja sama kita gitu ya? Apakah ketika kita mau mungkin mau bikin platform tertentu karena kan sekarang lagi maraknya AI, maraknya digitalisasi semua ya, termasuk di dunia kesehatan pun juga sudah masuk telemedicine dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Oh, nanti saya akan bekerja sama, saya akan berkolaborasi dengan pihak IT, pihak mana-mana-mana gitu ya, terkait dengan dalam mewujudkan kontribusi tersebut gitu. Nah, dan harapan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Nah, di sini saya sering minta teman-teman itu untuk mencari tahu sebenarnya ketika teman-teman udah mengambil satu topik nih, misalnya tentang stroke atau tentang apa ya, TBC misalnya, tentang TB deh sekarang gantian. Eh, Mungkin ada nggak sih harapan untuk Indonesia bebas TB di tahun 2030 misalnya? Atau ada kan pasti ada ya program-program pemerintah yang terkait dengan rencana yang ingin kita ambil, rencana masalah yang mau kita ambil. Nah, yang cari tahu gitu. Jadi harapannya kita tuh turut membantu loh program pemerintah yang ingin menuntaskan TB di tahun 2030 misalnya. Gitu. Atau di sini teman-teman di rencana kontribusi ini juga teman-teman bisa menggunakan kayak kata-kata singkatan misalnya tentang apa ya, ya si petik sistem sistem penanganan apa gitu. Misalnya dikaitkan gitu. Jadi kayak disingkat-singkat itu juga boleh. Jadi teman-teman boleh tunjukkan bahwa kontribusi ini adalah milik kalian yang baru nih gitu ya. Dengan bahasanya teman-teman mau disingkat-singkat juga boleh gitu. Apapun itu harus bermanfaat buat masyarakat Indonesia secara luas ataupun di daerah teman-teman. Nah, di akhir ketika sudah menceritakan itu semuanya ditutup dengan teman-teman sampaikan bahwa saya berkomitmen untuk menyelesaikan studi. Jika saya jadi awardee mau ngapain gitu ya, menyelesaikan studi dengan tepat waktu, berkontribusi untuk Indonesia. Atau mungkin teman-teman mau menyampaikan harapan untuk Indonesia juga, harapan menjadi awardee, boleh sedikit sampaikan tentang pembeda dari calon awardee lain juga boleh. Intinya di penutup ini nggak ada yang saklek sih, teman-teman ya lebih ke calming down kan, menutup esai teman-teman dengan sesuai dengan ciri khas teman-teman sendiri gitu. Mungkin ada yang mau ngasih simpulan juga boleh, ada yang mau ngasih quote lagi ya boleh, mau ngasih jargon ini dengan mari mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 dan sebagainya gitu-gitu ya. Teman itu bebas banget, boleh-boleh aja. Yang penting teman-teman nggak lebih dari 2000 dan nggak kurang dari 1500 gitulah ya. Karena di kalau menurut saya yang kadang saya ingin kalau yang saya buat dulu kan lebih ke utamanya dulu baru nanti
pembuka sama penutupnya tuh kayak yang bonus gitu ya. Ketika tulisan kita kebanyakan ya berarti saat pembuka dan penutupnya tinggal dikurangin. Kalau misalnya masih kurang ya udah saatnya itu ditambahin gitu. Oke, nah gimana sih cara membuat ketika nanti menceritakan kontribusi, ada beberapa kontribusi yang mau kita lakukan, atau mungkin ketika kita menceritakan tentang, ketika kita ingin menceritakan mungkin ketika diri kita gitu ya, tentang yang mau kita tonjolkan, yang mungkin kita bisa sampaikan juga dengan metode STAR gitu. Saat itu kita ceritakan situasinya gimana, gambarkan latar belakang situasi, ada tantangan apa. Ini juga bisa nih pas teman-teman menceritakan tentang masalah yang mau dikaitin ke kontribusi gitu ya. Ada tantangan apa, masalah apa. Nah, dengan nanti teman-teman menjadi seorang dokter spesialis, nanti tugasnya mau ngapain, akan melakukan apa sih langkah-langkahnya. Misalnya kayak tadi udah mau di tengah pas lagi ngomongin kontribusi nih. Oh, langkah-langkah yang saya lakukan ini. Saya akan berkolaborasi dengan ini. Kemudian saya akan em, membuat suatu sistem ini, lalala itu di action teman-teman ceritakan. Dan jangan lupa hasilnya dengan demikian saya berharap bahwa angka kecacatan akibat stroke bisa dapat berkurang sekian persen misalnya. Ya boleh gitu. Jadi ceritakan setidaknya ada 4 hal ini dengan metode STAR ini. Dan mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya tentang metode STAR ini. Nah, ketika kita juga nulis penilaian penilaian diri juga teman-teman itu yang pas di web ya, misalnya kayak ada yang pengalaman apa yang membanggakan, pengalaman apa yang kurang membanggakan, terus yang apa hal terakhir yang Anda ajarkan pada diri Anda itu juga bisa menggunakan metode ini, teman-teman. Jadi ceritakan situasinya, tugasnya Anda satu sebagai apa yang Anda lakukan, dan hasilnya apa. Gitu. Jadi jangan sampai kita cuma menceritakan situasinya aja, tugasnya aja, tapi nggak ada nih hasilnya. Kan sayang banget gitu ya. Tuh. Nah, ini sedikit tips menyusun dari saya gitu ya. Eh, yang pertama, kita harus menjadi diri kita sendiri yang versi terbaik gitu ya. Saya yakin teman-teman semua pasti punya apa ya, sisinya masing-masing terkait dengan membuat esai gitu ya. Kadang kita belum refleksi diri, jadi kita kadang nggak tahu nih kira-kira apa sih passion kita, apa sih permasalahan yang ada. Nah, saatnya di sini yang pertama kita revisi diri, kita cari diri kita dengan versi terbaik. Kita ingat-ingat lagi nih, ketika kuliah kita pernah ada kejadian apa yang ingin menarik, ketika kita bekerja ada kejadian apa yang menarik, kita sampaikan, kita tulis yang terbaik dari versi diri kita sebaik mungkin. Nah, karena ada ribuan esai yang masuk nih di LPDP, kita harus menunjukkan bahwa esai ini tuh unik loh. Nah, kita harus outstanding. Nah, gimana sih cara bikin esai kita ini tampak unik ya? Mungkin bisa kita menunjukkan melewati kontribusi-kontribusi kita yang unik gitu ya. Mungkin orang lain masih belum kepikiran nih mau ngelakuin hal ini gitu ya. Mungkin bisa pakai tadi yang singkatan-singkatan unik juga boleh. Kita tunjukkan bahwa ini nih ada keterbaruan. Meskipun nggak harus baru gitu ya suatu kontribusi itu. Bisa saja kontribusi itu memang sudah pernah ada, tapi memang belum berjalan secara sempurna karena ada gap-gap apa, ada permasalahan apa, sehingga kita membantu menyelesaikan gap-gap itu biar kontribusi uh, yang sudah pernah ada itu jadi lebih baik gitu. Itu juga bisa gitu ya. Ceritakan pengalaman yang terbaik. Kita cari-cari lagi kira-kira dari yang sebelumnya kita itu pernah ada pengabdian masyarakat apa, pernah ada kontribusi apa sih yang pernah kita lakukan buat Indonesia gitu. Terus dari permasalahan kita harus fokus pada permasalahannya dan solusinya. Terkadang ketika kita tidak menentukan satu permasalahan atau satu penyakit yang mau kita ambil gitu ya, itu jadi kita kayak kesannya ngomongnya kemana-mana gitu. Esnya jadi terlalu superficial, kemana-mana gitu. Jadinya nggak ke arah. Jadi nanti ketika solusinya juga tidak.
dari satu arah gitu loh, tidak di satu topik yang sama. Jadi kadang bisa jadi karena saking kemana-mananya solusinya nanti bisa jadi nggak dapet atau terlalu sedikit yang mana kita fokus pada tadi permasalahan banyak gitu ya, atau sebaliknya. Jangan sampai permasalahan satu tapi solusinya tidak tidak sesuai gitu ya. Jadi harus kita selaraskan. Nah, cari referensi data terkini. Bila perlu, memang teman-teman ini nggak ada data di daerah teman-teman gitu ya. Misalnya pengen menyelesaikan kasus cerebral palsy di rumah sakit teman-teman. Tapi teman-teman keterbatasan nih karena kan mungkin di web juga nggak ada. Kalau memang perlu ya teman-teman harus kembali ke daerah yang mau teman-teman tuju itu, atau mungkin pasti kan di dinas kesehatan juga kadang juga punya data, atau di rumah sakit tempatnya teman memang kembali juga bisa. Jadi memang kalau perlu ya kita memang harus ke lapangan gitu, nggak yang bisa kita cari di web ya nggak masalah gitu ya. Terus kontribusinya boleh fantastis tapi harus realistis. Nah, kita harus lihat lagi bahwa apakah kontribusi ini bisa ya dicapai, tidak hanya dicapai secara misalnya apakah bisa dijalankan atau enggak, tapi juga termasuk apakah dalam jangka pendek ini cukup memungkinkan. Misalnya mau bikin pusat kanker nasional gitu misalnya, padahal teman-teman masih ada di daerah, terus maksudnya di jangka pendek kan mungkin nggak hampir tidak realistis gitu ya. Jadi karena kan mungkin ketika membuat pusat yang kita tentu kan pasti banyak hal yang dia harus menuhi baik sarana, prasarana maupun SDM-nya sendiri gitu kan. Nah, jadi apapun itu kontribusinya harus yang realistis tuh. Nah, kita juga harus mencari eh, kontribusi yang solutif gitu ya, yang memang menyelesaikan masalah gitu. Harus ada inovasinya nih. Misalnya udah ada ya, apa sih yang mau kita tunjukkan, apa sih yang beda gitu. Dan baiknya adalah ada kolaborasi, karena ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengerjakan satu kontribusi, kan tentu tidak diri kita sendiri kan, pasti ada kolaborasinya. Sampai kan nanti kita teman-teman mau kerja sama siapa aja, kolaborasinya sama siapa aja, dituliskan. Nah, dan sesuaikan juga ke visi, misi, dan nilai LPDP. Jangan sampai kita bertolak belakang nih sama visi, misi, dan nilai-nilai LPDP. Dan yang terakhir adalah review, review, dan review. Kenapa sih di sini saya tulis 3 reviewnya? Yang pertama adalah review dari tenaga awardee yang sama-sama tenaga medis. Kenapa? Karena ya menurut saya tetap teman-teman butuh insight yang sesama nakes juga gitu. Kadang mereka juga yang lebih ngerti sama bahasa-bahasa kita juga kan gitu. Nah, yang kedua adalah dari yang non nakes. Kenapa? Karena kadang itu kita tuh terlalu menggunakan bahasa medis di keseharian kita. Kadang kita jadi terlalu um, kurang membahasnya secara awam gitu. Jadi yang kedua adalah kita harus dari yang non medis. Apakah mereka ini tahu juga gitu loh dengan bahasa yang kita tulis di esai. Terus yang ketiga adalah review dari orang terdekat. Kenapa sih orang terdekat itu penting? Karena orang terdekat adalah yang berani buat mengatakan bahwa, ih kamu yang di sini kayaknya lebay deh. Kamu yang di poin ini kayaknya kurang ngena deh. Yang di kain ini, kamu yakin ini bisa waktu ini? Nah, jadi menurut aku eh, ini adalah yang paling ideal gitu ya menurut saya. 3 preview dari satu esai yang teman-teman buat gitu. Jadi teman-teman bisa dapat POV yang lain nih. Oh, dari yang nakesnya gini, yang dari non nakesnya gini, kemudian yang dari teman sahabat kita atau mungkin pasangan juga bisa, yang bisa. Oh iya ya, kayaknya aku yang ini kurang deh, yang ini aku kayaknya kelebihan deh gitu ya. Oke, nah ini mungkin sedikit review lagi ya tentang nilai-nilai LPDP. Yang penting kita tidak bertolak belakang dari hal ini. Yang pertama harus terkait dengan integritas, menunjukkan profesionalisme kita, terkait dengan sinergi, menunjukkan tentang pelayanan, dan juga kesempurnaan. Dan jangan sampai ketika kita membuat suatu esai nanti, ada yang bertolak belakang dari 5 nilai ini. Nah, mungkin ini sebelum saya akhiri sesi saya,
saya ingin menyampaikan bahwa ada satu quote dari Hugh Hefner bahwa aku selalu memimpikan sebuah mimpi yang tak mungkin jadi kenyataan. Tetapi nyatanya mimpi itu kemudian berubah menjadi hal nyata yang bahkan lebih dari yang kubayangkan. Nah, di sini saya mengajak teman-teman bahwa ayo kita bermimpi bersama-sama untuk menjadi awardee LPDP gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu mimpi ini apakah akan menjadi kenyataan atau tidak, tapi setidaknya kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengejar mimpi tersebut, dan saya rasa bahwa suatu hal yang sudah digariskan tentu itu sudah menjadi rezeki teman-teman gitu ya. Jadi nggak usah takut mencoba, kita bisa memaksimalkan, kita bisa ikhtiarkan, kita bisa tawakal untuk sama-sama mewujudkan mimpi kita menjadi awardee LPDP. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi nggak masalah apapun dok, esai, temanya yang mau dokter ambil, nggak harus yang 4 besar itu. Tapi dokter tetap harus tunjukkan bahwa apapun tema yang dokter ambil itu ada memang permasalahan itu memang sudah terjadi di Indonesia, jadi di daerahnya dokter, tunjukkan data-datanya terkait mungkin mortalitasnya atau tingginya angka tersebut di daerah Anda gitu ya. Pokoknya artinya urgensinya permasalahan itu tuh perlu nih kita selesaikan gitu ya. Yang mana nanti akan kita tunjukkan dengan kontribusi-kontribusi yang akan kita lakukan dengan kita nanti menjadi spesialis ini akan menyelesaikan permasalahan itu. Makanya di bagian permasalahan itu harus tunjukkan data-data yang mungkin sangat menarik ya. Pasien kalau misalnya nih kadang kita melihat suatu penyakit ternyata, oh ternyata dia jadi penyakit yang nomor 3 loh di dunia gitu ya. Yang mungkin penyakit ini tidak dari 4 besar. Kita tunjukkan datanya. Kita cari data-data yang memang cukup mendukung dan menunjukkan urgensinya harus kita selesaikan gitu. Atau misalnya mau ngambil saya ada tema pediatri kan. Pediatri ini nggak masuk kebetulan di 4 besar ini, ya nggak begitu kelihatan gitu. Misalkan terkait dengan tumbuh kembang anak, nggak masalah. Dokter sampaikan bahwa mungkin ketika mereka sedang ada masalah tumbuh kembang, itu tidak hanya permasalahan di saat itu saja gitu ya. Itu juga akan berpengaruh ketika nanti dia dewasa, akan mempengaruhi kognitif mereka juga, produktivitas kerja mereka nanti. Sehingga permasalahan tumbuh kembang anak ini harus segera loh diselesaikan itu. Jadi tunjukkan urgensinya apa dari tema yang ingin dokter angkat. Gitu. Kalau dari wawancara, kebetulan kemarin memang saya cukup banyak ya ditanya terkait dengan tentang diri, kemudian kalau yang terkait esai ini kebetulan kemarin ya nyatain rencana kita mau ngapain, nggak yang secara detail gitu ya. Cuman menurut saya ya, kalau tantangan yang sekarang yang bisa adalah yang pertama sih kalau mulai dari jumlah pendaftar ya sekarang ini pasti mungkin lebih banyak ya, mungkin ribuan dengan kuota yang mungkin lebih sedikit. Terus dari segi um, kalau kita bicara soal keterbutuhan gitu ya, nah kemungkinan dengan perjalanan dari saya mungkin ketika tahun 2022 saya saat itu mungkin masih banyak kan dokter spesialis yang masih jarang gitu, maksudnya dokter pasti lebih banyak dibandingin sekarang. Nah, mungkin yang sekarang dokter mau ngambil suatu penyakit, suatu prodi tertentu yang mungkin ketika dokter mau di daerah itu ya mungkin bisa jadi udah ada gitu. Nah, kita harus menunjukkan bahwa meskipun sudah ada tapi mungkin angkanya kurang atau mungkin load beban pasiennya juga mungkin banyak sehingga memang butuh dokter spesialis di situ juga gitu. Mungkin tantangannya itu sih. Kalau mungkin, apakah yang dimaksudkan itu atau tantangannya gimana nih gitu? Kalau kemarin aku sih wawancaranya lumayan ya 45 sampai 50 menit sih waktu itu. Untuk kebetulan memang daerah aku tuh memang saatnya belum ada SPKFR-nya, jadi mereka cukup menanyakan juga di daerah itu tuh sudah ada atau belum. Terus emang penyakitnya, emang pasiennya sebanyak apa sih? Kenapa sih eh, perlu SPKFR? Mungkin saat itu juga orang melihat SPKFR mungkin belum belum cukup sosialisasi ya. Mungkin mereka jarang juga. Mungkin yang sering kan yang prodi mayor-mayor nih, opsin, bedah, dan sebagainya gitu. Yang ke dalam, mungkin kalau mereka lihat, oh emang KFR tuh ngapain gitu.
sama mungkin mau itu Dok, mau nambahin aja. Jadi kadang tuh ada orang yang melihat bahwa esai ini hanya untuk syarat administrasi. Karena kan memang di awal hanya cuma buat lewat, terus yang kedua TBS, yang ketiga baru di substansi. Nah, mungkin uh, tantangannya adalah ketika esai kita kurang oke, nah nanti ketika kita substansi, khawatirnya kita memang ditanyakan nih terkait dengan kontribusi kita. Nah, mungkin jadi dengan alangkah baiknya esai kita ini juga memang sudah kondisinya sudah real gitu ya, sudah fix, sudah memang itu yang mau kita lakuin. Jadi ketika kita wawancara nanti, kita tuh bisa emang menunjukkan konsistensi gitu ya antara yang ditulis sama yang diomongin itu sama udah kelihatan oh memang ini tuh sudah kayak apa ya, sudah mateng banget nih persiapannya, sudah mateng nih rencana kontribusinya, jadi oke lah diterima gitu, harapannya kan begitu gitu ya. Oke, kalau untuk pendahuluan itu kembali ke tiap pribadi masing-masing sih dong. Cuman kalau aku prefer pendahuluan tuh yang hook aja gitu ya. Karena kan nanti di pas yang kita ngomongin permasalahan kita akan ngomongin data gitu. Jadi kalau dari aku prefer yang hook aja. Cuman kembali lagi bahwa ini tuh nggak ada yang paten gitu dok. Dikembalikan lagi. Kalau memang hooknya mau dokter yang lebih ke misalnya memang setiap 1 detik ada 4 pasien yang meninggal akibat kanker misalnya, ya itu nggak masalah, itu kan memang ada datanya, memang secara mungkin secara data di dunia itu memang kayak gitu tuh nggak masalah sih dok, tapi nggak yang secara gamblang sih menurut WHO, yang sebesar kejadian ini 100.000 dari penduduk dari sekian juta penduduk kayak gitu-gitu ya mungkin kalau menurut aku itu kurang kurang ini ya kurang oke nih karena kan nanti di tengah-tengah kita akan membahas lagi tuh lebih dalam ya kalau yang hooknya mau ada data sedikit kayak tadi yang 1 detik dari si orang itu nggak masalah aku nggak masalah cuman kalau yang terlalu angka jelimet kayak menurut aku nanti aja pas yang di permasalahan gitu. Oke, aku coba menjawab ya dok. Jadi ini sudah sangat bagus banget ya, udah mengangkat angka kematian ibu. Yang penting dokter sampaikan kalau di kontribusi yang dokter tulis itu pasti harus sudah ada terkait dengan angka kematian ibunya gitu ya. Nah, karena mungkin di sini pasti dokter akan mengambil ini ya opsi ya. Nggak masalah dok, kalau misalnya ada di salah satu mungkin entah di jangka pendeknya atau di jangka menengah atau mungkin jangka panjangnya dia mau menceritakan tentang kanker serviks juga nggak masalah dok. Mungkin ini dikaitkan juga rencana dokter mau spesialis atau rencana dokter yang lain yang bisa ke arah kanker serviks ini nggak masalah sih dok. Mau dikaitkan mau enggak itu nggak ada patennya dok. Yang pasti kalau mau utama mau ngambil angka kematian ibu harus ada kontribusi yang di angka kematian ibunya itu dulu. Selanjutnya, mau ada ataupun tidak ada yang si kanker serviks ini tidak masalah sih dok. Kalaupun ada pun juga nggak apa-apa. Tapi ya tetap frame besarnya tetap yang diutamakan ya dari si kontribusinya itu harus yang mencetak si angka kematiannya itu sih dok. Mungkin kalau jangka panjangnya baru mau ada kanker serviks, menurut aku bisa dikaitkan dengan sedikit. Atau kalau dokter mau aman, mungkin dokter cari ada relevansi apa terkait dengan angka ini misalnya oh kok ternyata kanker serviks itu meningkat ketika ada nggak ya kaitannya sama angka kematian ibu itu juga boleh jadi ketika dokter cari ada benang merahnya nanti baru oh berarti kan dokter juga harus nih menyelesaikan terkait dengan kanker serviksnya juga ya itu boleh gitu nggak apa-apa dok aman aja yang penting sudah terjawab yang di permasalahan utamanya. Jadi apapun pilihannya dokter, apapun prodinya dokter yang dokter pilih di universitas manapun, apapun kontribusi yang dokter ingin lakukan nanti, saya percaya bahwa ada niat dokter, ada mimpi dokter untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Sekecil apapun niat itu, saya yakin itu sudah dicatat menjadi amal baik gitu ya, sama Allah, sama Tuhan, kalau siapa tahu memang ini LPDP menjadi rezeki dan jalan dokter ini semua udah bisa menyembuhkan spesialis eh ya apapun itu saya yakin bahwa pasti akan ada jalan gitu dok untuk bisa bermanfaat dan juga bisa berkontribusi lebih buat Indonesia dan semoga LPDP adalah menjadi jalan dokter semua untuk bisa menyembuhkan spesialis dan
saya tunggu kabar baiknya dari dokter-dokter semua untuk bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, di tahap kedua, sampai tiga, sampai akhirnya lulus jadi awardee dan kita bisa bersama-sama menjadi para awardee bersama Mata Garuda Indonesia. Yeay! Semangat ya semua dokter-dokter. Selamat melakukan submisi LPDP-nya. Semoga lancar. Sukses semuanya.